Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, sebelum pertandingan menghadapi Coventry City, pertandingan yang menurut gue ini akan menjadi partai yang sangat penting bagi perjalanan Manchester United musim ini, bagi nasib Erik ten Hag di Manchester United. Karena kalau sampai kalah menghadapi Coventry, menurut gue 100% akan selesai Erik ten Hag ya. Coventry tim championship, walaupun mereka juga bisa melangkah sampai dengan semifinal, tapi nggak ada alasan sih menurut gue untuk Manchester United tidak melaju ke final Piala FA, sama sekali tidak ada alasan. Tapi justru disitulah menurut gue bahayanya ya, karena situasi ini justru seperti kayak memberikan beban yang besar bagi Manchester United dan juga Erik ten Hag, termasuk juga para pemainnya, untuk bisa menaklukkan Coventry City yang di perempat final secara gagah mampu menyingkirkan Wolverhampton Wanderers dengan dramanya ya kan, bagaimana ada kejar mengejar, susul menyusul gol di penghujung waktu pertandingan, dan ini menjadi hal yang harus diwaspadai oleh lini belakang Manchester United yang selama 4 pertandingan terakhir selalu kebobolan. Bahkan di 3 pertandingan terakhir, sebenarnya menghadapi Bournemouth juga nyaris sih kan, kebobolan di menit-menit terakhir. Ada insiden yang penalti, lalu ternyata setelah di VAR itu bukan penalti, tendangan bebas yang tipis saja di luar kotak penalti. Tapi menurut gue, bagaimana konsentrasi, fokus dari pemain Manchester United, utamanya lini belakang, yang di 4 pertandingan terakhir ini sangat kendor. Ada beberapa alasan tentu saja, yang terbesar bagaimana komposisi lini belakang Manchester United yang selalu berubah-ubah di 4 pertandingan terakhir, artinya tanpa pemain inti. Ini juga merupakan secara realistis dan secara objektif, tentu saja ini tidak bisa dikesampingkan sama sekali, walaupun ya ada faktor-faktor lain ya. Nah, balik lagi ke pertandingan menghadapi Coventry. Sebelum pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Dan seperti biasa, ini merupakan rutinitas juga di Football United, akan gue angkat di video kali ini. Seperti biasa, sumbernya juga gue ambil dari Manchester Evening News. Kabar terkait dengan Scott McTominay dan juga Anthony yang akan kembali. Anthony dan Scott McTominay, saya berharap mereka akan kembali. Kita memiliki beberapa masalah ya. Harry Maguire berjuang menghadapi cedera yang kecil menghadapi Bournemouth. Dia tidak berlatih pekan ini, tapi sejauh ini dia telah kembali ke atas lapangan, dan saya pikir dia akan tersedia untuk hari Ahad. Jangan sampai Harry Maguire tidak main ya, karena lini belakang Manchester United center back ini ya praktis siapa lagi, tidak ada pemain lain. Bahkan Willy Kambuala kemungkinan besar juga akan menjadi starting 11. Ini menunjukkan bagaimana tipisnya kedalaman squad Manchester United secara kuantitas dan juga secara kualitas menurut gue di center back. Dan Scott McTominay, Anthony ini menarik ya, akankah digunakan oleh Erik ten Hag di pertandingan tersebut? Kalau gue prediksi Anthony mungkin ya, Scott McTominay mungkin dari bangku cadangan. Ditanyakan terkait dengan ya ini situasi dengan Garnacho yang telah meminta maaf setelah ada ya kejadian di sosial media ya, dia nge-like salah satu komentar yang mengkritisi Erik ten Hag. Sang pelatih ini mengatakan Alejandro adalah pemain muda, dia harus belajar banyak, dia telah meminta maaf untuk hal tersebut dan kita berlanjut terus. Ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana menurut gue ya profesionalnya Erik ten Hag, nggak pakai baper-baperan. Ada kesalahan, minta maaf, selesai. Ada kesalahan, belajar dari hal tersebut, selesai. Ada kesalahan, ada konsekuensi mungkin berupa hukuman, dilakukan, selesai. Dan ini kan yang terjadi dengan bahkan semenjak dengan Cristiano Ronaldo ya kan, ketika Cristiano Ronaldo ada insiden tidak mau diturunkan, itu kan tidak langsung di drop dari squad, ditendang atau yang lain-lain. Dan kalau dibandingkan dengan treatment dari mungkin pelatih atau manajer lain, ini berbeda. Bahkan ada juga kan ya yang pemain melakukan kesalahan, nggak pakai kesempatan kedua, ketiga, langsung selesai. Itu kan ada juga seperti itu. Tapi sejauh ini menurut gue sih cukup fair, dimana ketika pemain itu bereaksi, artinya meminta maaf, mengakui kesalahan, ya sudah, lanjut terus gitu loh. Dan di sini gue menilai ada kemungkinan Alejandro Garnacho dimainkan juga oleh Erik ten Hag di pertandingan menghadapi Coventry. Walaupun demikian, seperti gue singgung di preview, nampaknya akan dari bangku cadangan. Gue bisa salah ya, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Garnacho dari awal atau tidak? Bisa drop di kolom komen. Oke. Erik ten Hag memberikan pendapat juga terkait frustasi
yang berkelanjutan, ya tentu saja kita ingin memenangkan setiap pertandingan. Jadi ketika kita tidak menang, kita nih kecewa, kita frustrasi. Tapi kita tahu kalau kita ini bisa mengalahkan tim terbaik. Kita 2 kali draw menghadapi Liverpool, kita menyingkirkan mereka di Piala FA, kita bermain sangat bagus ketika menghadapi Chelsea. Ketika kita bermain di level yang tinggi, yang bagus ya, kita bisa mencapai banyak hal yang lebih tinggi lagi. Musim lalu adalah musim lalu, kita ingin mencapai hal tersebut di setiap musim, tentu saja kita ingin memenangkan trofi. Kita akan memiliki kesempatan yang besar. Kita saat ini berada di semifinal, tapi ini merupakan tantangan yang besar. Ya, seperti gue singgung juga ya di preview, kalau Manchester United ini sukses bisa ke final, ini walaupun dengan keadaan skuad ya, keadaan tim yang menurut gue lebih buruk daripada musim lalu, bukan cuma dari hasil dulu ya, dan permainan dan lain-lain, tapi paling tidak bagaimana keadaan skuad, banyak ketidakpastian, banyak perubahan, banyak cedera, banyak yang absen, ada beberapa pemain yang baru yang integrasinya, adaptasinya juga terhambat. Musim ini lebih buruk daripada musim lalu. Tapi kalau Manchester United bisa paling tidak melangkah sampai ke final, ada hal yang berhasil disamai oleh situasi skuad yang menurut gue jauh lebih bagus musim lalu, yaitu adalah ya berada di final FA Cup. Tapi Erik ten Hag menyinggung kalau di semifinal ini saja untuk mengalahkan Coventry ini merupakan tantangan yang besar, dan gue juga sepakat dengan hal tersebut. Oke, Coventry adalah Coventry, tim dari Championship, yes, tapi jangan lupa ini kompetisi gugur ya, turnamen. Segalanya akan sangat mungkin di FA Cup. Kejutan-kejutan itu banyak juga terjadi, dan ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Oke. Erik ten Hag bereaksi terkait dengan Jadon Sancho menghadapi Borussia Dortmund. Kita tahu dia merupakan pemain yang fantastis, dan ini bukan kejutan, dan itu bukan masalahnya. Ini mungkin akan gue angkat di video selanjutnya ya, terkait dengan apa yang terjadi antara Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag serta Manchester United. Lalu terakhir Erik ten Hag memberikan pendapat bagaimana ada perubahan komposisi FA Cup untuk musim depan. Ini sangat sedih bagi kultur sepak bola Inggris. Ini tentu saja karena jadwal yang sangat padat, dan ini diatur oleh FIFA dan juga UEFA, atau dipengaruhi oleh FIFA dan juga UEFA, di mana mulai musim depan ini tidak ada lagi replay di FA. Jadi kalau seri ya akan ditentukan perpanjangan dan juga adu penalti langsung seperti itu. Dan ya gimana ya, ini merubah kultur ya, tapi juga karena jadwal yang semakin ketat. Ada konsekuensi tentu saja, dan ini merupakan mungkin jalan tengah ya. Erik ten Hag lebih menyoroti dari sisi histori, kultur dari FA Cup itu sendiri, di mana FA Cup ini adalah kompetisi tertua di dunia kan, kabarnya demikian, atau paling tidak di Inggris. Gua melihatnya ya bagaimana lagi nih, memang konsekuensi dari padatnya jadwal, banyaknya kompetisi yang dilalui oleh tim, klub, dan ini tentu saja berpengaruh bagi para pemain. Dan Manchester United pun juga ya dengan situasi fisik, tim medis yang gak jelas musim ini, sangat menderita sih menurut gue kalau Manchester United harus bermain di jadwal yang lebih ketat. Saat ini saja Manchester United keadaannya masih berantakan, walaupun mereka tidak bermain di Eropa ya kan. Nah kita lihat saja akan seperti apa ini musim depan. Pastinya akan lebih ketat ya, karena tim tidak memiliki kesempatan kedua nih ketika mereka seri, ya sudah akan terus dilanjutkan sampai dengan adu penalti. Ini juga membutuhkan menurut gue kesiapan ataupun perhitungan yang berbeda. Maksud gue adalah ketika tim ini bermain di Piala FA, ya mereka harus langsung memperoleh kemenangan. Tidak ada lagi skema-skema untuk mungkin mengincar hasil seri dulu di kandang lawan, terutama kan nggak demikian. Pun juga tim tuan rumah ini sesuatu hal yang berbeda, dan menurut gue akan ada impact juga terkait dengan FA Cup musim depan. Kurang lebih demikian konferensi pers dari Erik ten Hag. Seperti biasa, menurut Sobat Football United bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.